Angka kematian kita masih tinggi, 305 per 100 ribu. Dan di 77% kurang lebih itu terjadi di rumah sakit. Ya. Dan angka kematian sejak tahun 2016 dikatakan bahwa 33% itu disebabkan oleh preeklamsi. Kesempatan kali ini kami dari Departemen Obgyn pada konferensi obstetrik dan ginekologi terkini akan menampilkan profesor yang membanggakan departemen kami. Pada sesi ke-7 dari Meet the Professor ini, pertama-tama akan kami tampilkan dua guru besar dari feto maternal, yaitu Profesor Dr. Johannes Semose, SPOG Konsultan, yang akan menyampaikan mengenai 7 hal penting dalam preeklamsi. Kita ketahui bersama bahwa preeklamsi ini merupakan salah satu penyebab kematian ibu yang terbanyak di Indonesia dan mestinya bisa dicegah. Jadi pada kesempatan nanti Prof. Yopi akan menyampaikan 7 hal penting dalam preeklamsi. Untuk menyingkat waktu kami persilakan Prof. Johannes Mose untuk menyampaikan materinya, dan para dokter umum dan bidan kami persilakan juga untuk langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaannya pada Q&A yang tersedia. Silakan Prof. Yopi. Baiklah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada 20 menit ke depan saya akan menyampaikan topik mengenai 7 hal ya, atau 7 langkah penting pada preeklamsi, ya. Pada kurang lebih bulan 2 tahun yang lalu, ya, ada artikel yang ditulis oleh Robillard, ya, dan Decker di dalam jurnal Pregnancy Hypertension, ya, pada bulan Juli 2018, itu tentang 7 Quantum Leap, ya, 7 langkah kuantum. Mereka mengemukakan itu di bawah judul Preeclampsia and the 20th Century, Le Cycle Lumineuse, ya. Dan ke-7 langkah itu adalah penemuan tensimeter, penemuan gejala preeklamsi dan kejang, kemudian diterbitkan di dalam textbook, kemudian pada tahun 70-an disepakati bahwa trofoblas manusia menginvasi lebih daripada mamalia, dan ke-5, ke-6, dan ke-7 itu disebutkan sebagai masa pencerahan. 6 bulan kemudian di jurnal INAJOC muncul artikel mengenai preeclampsia after the 7 quantum leap prediction. Ini menceritakan tentang apa yang terjadi di Indonesia, terutama setelah ke-7 temuan yang sangat prestisius ini. Kita tidak terlalu banyak bergerak. Angka kematian kita masih tinggi, 305 per 100 ribu. Dan di 77% kurang lebih itu terjadi di rumah sakit, ya. Dan angka kematian sejak tahun 2016 dikatakan bahwa 33% itu disebabkan oleh preeklamsi. Pada awal tahun ini, Maret, muncul artikel di Obgynia Jurnal tentang bagaimana strategi kita
menurunkan kematian ibu oleh karena preeklamsi ini. Ada beberapa step yang diusulkan, yang dikemukakan, tapi yang ingin saya sampaikan terutama adalah pelatihan suatu preeklamsia special team di rumah sakit rujukan. Oleh karena kematian itu terbanyak 77% di rumah sakit. Seharusnya ini tidak terjadi. Sehingga kasus preeklamsi harusnya ditangani oleh yang dikatakan tim yang khusus, preeklamsia special team yang mendapat pelatihan khusus mengenai ini. Namun pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang apa 7 langkah penting dalam penanggulangan preeklamsi ini. Yaitu 7P itu adalah penyaringan, pemeriksaan, pencegahan, pelimpahan atau rujukan, pengobatan medisinal, perawatan obstetrik, dan penanggulangan komplikasi. Secara cepat saja saya akan sampaikan bahwa penyaringan itu menyangkut identifikasi kelompok risiko dan pengenalan gejala dini. Sudah banyak faktor risiko yang disampaikan. Leona pun misalnya banyak menyampaikan faktor-faktor yang menjadi risiko terjadinya preeklamsi pada seorang ibu hamil. Pada buku KIA Kemenkes yang diterbitkan tahun ini 2020 pun sudah disampaikan mana risiko yang dikategorikan sebagai risiko sedang dan mana yang risiko tinggi. Tanda atau gejala preeklamsi mudah dikenal, hamil 20 minggu atau lebih, mual muntah yang terus bertahan sampai pada trimester kedua, sakit kepala yang hebat, penglihatan yang berkurang, wajah dan tangan kaki yang bengkak, tambahan berat badan yang berlebihan, dan sakit ulu hati. Kita kenal tanda-tanda ini, ya. Nah, langkah kedua adalah pemeriksaan. Pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan yang sederhana adalah memeriksa protein di dalam urine dan ada pemeriksaan lanjutan tentunya. Hipertensi, sistol di atas 140, diastol di atas 90. Protein dalam urin dan pemeriksaan lanjutan itu berupa biomarker. Banyak disampaikan ya biomarker ini. Ini Leona pun juga menyebutkan dalam biochemical markers ya. Dan akhir-akhir ini rasio FLT1 dan PLGF yang di atas 38 itu mendiagnosis preeklamsi. Di atas 85 preeklamsi berat. Fetal Medicine Foundation dia kemudian menyampaikan bahwa kombinasi dari berbagai macam marka ini akan sangat prediktif untuk preeklamsi. Ya, pemeriksaan arteri uterina, ya, yang menyilang arteri iliaka. Langkah yang ketiga adalah pencegahan. Pencegahan adalah pertama nutrisi, pemberian mikronutrien, kalsium, zinc, selenium, antioksidan, vitamin D dan lain-lain, ya. Atau pemberian aspirin dan pravastatin juga akhir-akhir ini makin maju disampaikan untuk obat yang sangat potensial untuk mencegah preeklamsia. Ini berbagai macam metode untuk mencegah preeklamsia, kalsium dan low dose aspirin, ya, vitamin D menjadi pendatang baru, sudah ada systemic review-nya, meta-analisis, ya. Pemberian low dose aspirin yang paling penting diberikannya sebelum kehamilan 16 minggu, antara 12-16 minggu. Dan kemudian pravastatin juga, ya. Langkah berikutnya adalah langkah keempat, pelimpahan. Pelimpahan yang dimaksud ini adalah rujukan yang tepat. Ya. Kalau seorang ibu hamil datang dengan gejala awal yang dia kenal, dia harus memeriksakan diri kepada dokter umum atau bidan mandiri di fasilitas layanan kesehatan primer. Ya. Dia akan melakukan pemeriksaan dan anjuran untuk PNC teratur, macam-macam nutrisi yang bisa diberikan, ataupun melakukan rujukan ke fasiankes yang sekunder, di mana ada SPOG di sana,
dilakukan pemeriksaan lab lanjutan, Doppler, CTG, pengobatan dan perawatan, atau langsung pada rumah sakit atau vaskes yang tersiar di rumah sakit pusat rujukan untuk penanggulangan komplikasi. Langkah kelima adalah pengobatan. Kita tahu pengobatannya adalah magnesium sulfat sebagai anti kejang atau brain protector, pemberian antihipertensi, dan pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru. Kita tahu protokol bagaimana magnesium sulfat ini dipakai, baik untuk mencegah kejang atau sebagai neuroprotection. Obat antihipertensi apabila tekanan darah lebih dari 160/110 yang dianjurkan adalah nifedipin. Ya, kalau dalam bentuk injeksi, nicardipin lah yang dianjurkan. Di luar negeri, labetalol ataupun hidralazin yang diunggulkan. Berikutnya pemberian kortikosteroid yang tujuannya adalah untuk pematangan paru. Tergantung kita memberikan betamethasone, dexamethasone, dan lain-lain. Ya. Yang keenam adalah perawatan. Perawatan konservatif atau aktif. Ya. Kapan kita lakukan? Pada kurang dari 37 minggu, ya, konservatif. Tapi pada preeklamsia berat harus kita lakukan terapi aktif. Ya. Mencoba-coba misalnya mau memberikan terapi konservatif, ternyata kurang berhasil, ya. Jadi cenderung untuk melakukan terapi aktif. Yang terakhir adalah penanggulangan. Penanggulangan yang dimaksud adalah penanggulangan komplikasi. Komplikasinya bisa macam-macam, bisa eklamsi, HELLP, kardiomiopati, edema paru, gagal ginjal, DIC, ya, gagal hati, stroke, encefalopati, solusio plasenta, dan bisa sampai kematian. Terjadi komplikasi juga pada ibu, pada janin. Ya. Yang penting yang ingin saya sampaikan, sahayogianya, dalam proses penanggulangan preeklamsia, di rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan, ada yang dinamakan preeklamsia special team. Orang-orang yang didedikasikan mendapat training khusus untuk menangani komplikasi, agar supaya 77% kematian ibu yang terjadi di rumah sakit akibat preeklamsi ini dapat kita hindari, dapat kita cegah. Ya. Eklamsi kita tahu bagaimana menanganinya. Ya. Lalu HELLP pun sudah jelas, pemberian kortikosteroid dan seterusnya. Edema paru, kita tahu bagaimana mendiagnosis dan bagaimana melakukan terapi dari edema paru. Ya, berbagai macam regimen ini disampaikan. Kardiomiopati, peripartum pun demikian. Ada penanganan khusus, gagal ginjal akut, ya, dan kemudian DIC barangkali, ya, ini akan ditangani secara khusus dengan komplikasi yang lain, encefalopati, stroke, kebutaan, dan lain-lain. Dalam waktu yang singkat ini, saya sudah menyampaikan 7 langkah penting pada pengelolaan preeklamsi, yaitu penyaringan, mengenal kelompok risiko, mengenal gejala dini, pemeriksaan, periksa tensi, tekanan darah, dan protein uri, proses pencegahan, aspirin, kalsium, dan berbagai macam nutrisi antioksidan, rujukan, pemberian medisinal, yaitu magnesium sulfat, kortikosteroid, antihipertensi, perawatan obstetrik konservatif atau aktif, dan penanggulangan komplikasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Johannes Musa atas pemaparannya yang komprehensif, sangat baik dan mudah dicerna.